Sanem.com. Bagaimana nih kabar kamu semua? Senang sekali saya Ruby dapat kembali hadir menjumpai kamu. Dan pastinya kamu sudah gak sabar dong untuk mendengar informasi yang unik dan juga menarik. Yang sayang banget nih kalau kamu lewatkan. Indonesia kaya akan beragam kuliner yang menggugah selera. Mulai dari yang manis hingga yang pedas. Seperti halnya kuliner berikut ini yang hanya ditemukan selama bulan Ramadan. Dan ternyata Indonesia tidak hanya kaya dengan kulinernya, tapi juga prestasi dari generasi muda berikut ini ikut memperkaya Indonesia. Kamu pasti penasaran dan pengen tahu nggak sih kira-kira seperti apa ya informasi lengkapnya? Kepo deh! Ramadan datang, alam pun riang. Setelah seharian berpuasa, setiap orang berburu makanan ataupun minuman yang sangat khas di bulan Ramadan. Makanan atau minuman ini memiliki rasa yang cenderung manis. Dan beberapa di antara makanan dan minuman tersebut merupakan makanan khas Indonesia yang selalu diburu banyak orang. Es pisang hijau adalah makanan khas dari Sulawesi Utara, terutama di daerah Makassar. Biasanya penyajian pisang hijau menggunakan santan kental dan sirup. Es pisang hijau bisa ditemukan di hampir seluruh daerah di Indonesia dan cocok untuk sajian berbuka puasa yang manis juga mengenyangkan. Serabi atau surabi adalah makanan ringan khas Bandung. Namun beberapa daerah seperti Solo memiliki versi serabi sendiri yang lebih khas. Secara garis besar, serabi dibuat dari tepung yang dicampur dengan santan kelapa. Serabi biasanya disajikan kering dan menggunakan kuah. Serabi kering biasanya diberi topping daging, oncom, atau keju. Sedangkan serabi kuah biasanya diberi kuah santan dan sirup manis dari larutan gula kelapa. Minuman serupa es campur ini sangat khas di Bandung, terlebih saat bulan puasa. Seperti es campur kebanyakan, es goyobot berbahan dasar santan kelapa. Es ini sangat cocok diminum saat berbuka karena memberikan rasa segar dan manis yang pas. Lemang adalah makanan khas dari Aceh dan beberapa daerah di sekitarnya. Lemang dibuat dari ketan yang dimasak dalam ruas-ruas bambu. Banyak cara yang bisa digunakan saat mengonsumsi lemang. Mulai dengan saus manis yang dari selai, kinca, dan serikaya atau menggunakan rendang, telur, dan lauk lainnya. Selain itu, lemang juga bisa dikonsumsi menggunakan buah seperti durian. Pakat rotan adalah sajian takjil unik yang berasal dari Sumatera Utara. Pakat rotan adalah cemilan yang terbuat dari batang rotan. Namun rotan yang digunakan adalah yang masih muda, sehingga bagian dalamnya masih empuk. Colenak adalah kudapan yang terbuat dari tape singkong. Colenak merupakan singkatan dari dicocol enak. Daya tarik dari colenak adalah bagian gosong tape saat dibakar. Film animasi memiliki tempat tersendiri di hati para penggemar. Bagaimana tidak? Film ini biasanya menggunakan berbagai efek yang membuat gerakan animasi terlihat halus dan nyata. Dengan jalan cerita yang menarik dan berkesan, film animasi berhasil membuat para penggemarnya terpukau. Dan ternyata di balik kesuksesan tersebut, ada beberapa animator Indonesia yang turut andil dalam pembuatan film animasi. Rini Sugianto adalah salah satu sosok animator Indonesia yang sudah berhasil menembus hingga level dunia.
Ia terlibat langsung dalam pembuatan beberapa film animasi seperti The Adventures of Tintin dan The Avengers. Tidak hanya itu, ia juga terlibat dalam pembuatan animasi film The Hobbit, The Desolation of Smaug, dan Teenage Mutant Ninja Turtle. Griselda adalah sosok yang hobi menggambar dan ternyata hobi itulah yang kini membuat dirinya mendunia. Wanita ini pindah ke Amerika Serikat sejak kelas 2 SMA dan menamatkan sekolahnya di sana sebelum kemudian melanjutkan di Art Center College of Design di Pasadena, Amerika Serikat. Saat ini Griselda bekerja di salah satu studio film animasi besar yakni DreamWorks. Selama bekerja di DreamWorks, ia ikut terlibat dalam pembuatan film animasi terkenal Shrek, Kung Fu Panda, dan Monster Alliance Inc. Ia kemudian berhasil bekerja di perusahaan Lucasfilm di Singapura, yang juga merupakan perusahaan yang didirikan oleh George Lucas, sutradara film Star Wars. Ia ikut andil dalam pembuatan film Iron Man, Star Trek, Terminator Salvation, Transformers Revenge of the Fallen, Iron Man 2, serta Indiana Jones dan The Kingdom of the Crystal Skull. Setelah sukses 10 tahun berkecimpung dalam pembuatan animasi skala global, kini ia kembali ke Indonesia untuk mengembangkan perusahaannya sendiri, Inspire Studio. Kristiawan Lee berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright di jurusan Sequential Art atau komik di Savannah College of Art and Design setelah menamatkan kuliah di ITB. Ia juga berhasil ikut terlibat dalam pembuatan film animasi Transformers ketiga, G.I. Joe, Spider-Man keempat, Star Wars, dan Lord of the Rings. Tidak hanya itu, karyanya terpilih dalam pembuatan G.I. Joe Sigma ke-6. Marsha Cikita adalah putri dari pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haq. Ia memulai karirnya sebagai seorang animator sejak magang di perusahaan Laskopa Production. Karena kerja keras dan kemampuannya, Kiki begitu ia akrab disapa, akhirnya diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut. Ia juga terlibat langsung dalam pembuatan film animasi terkenal asal Malaysia, Upin dan Ipin. Bersama 5 orang rekannya, Marsha membuat perusahaan animasi independen bernama Monso House di Indonesia. Jika Anda terkagum-kagum dengan detail mulus di film The Hobbit, The Avenger, atau Iron Man, maka itu semua berkat tangan dingin Michael Reynold Tagore. Pria asal Surabaya ini menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk membuat kostum-kostum Iron Man. Dalam pembuatan film animasi komputer Happy Feet kedua, Reynold bekerja membuat tampilan salju dan background datarannya. Sedangkan untuk film The Hobbit, ia bertugas memperhalus gambar komputer agar baik penonton ataupun pembuatnya tidak bisa membedakan mana yang asli manusia dan mana yang manipulasi komputer. Sahabat Liputan6.com, setelah ini akan ada berita seputar negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. So, jangan kemana-mana ya.